Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian merumuskan Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk masker kain. Aturan ini mengatur penggunaan bahan dan standar mutu kain yang digunakan untuk membuat masker kain. Ketentuan ini dibuat agar penggunaan masker kain lebih optimal dan masyarakat lebih terlindungi dari penularan COVID-19. Standarisasi masker kain pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebab produsen masker kain diminta untuk memenuhi sejumlah persyaratan, serta mendaftarkan hasil produksinya ke Badan Standarisasi Nasional dan Kementerian Perindustrian demi mendapatkan sertifikasi SNI. Hal ini tentu saja akan menambah ongkos produksi dan berakibat harga jual masker menjadi tinggi. Para pelaku usaha khususnya UMKM khawatir produknya tidak laku dijual ke pasaran. Sebenarnya kalau lihat dari sisi konsumen itu baik, karena kan pasti ada ketenangan dong kalau kita beli masker udah ada standar nasional Indonesia, berarti ini aman dipakai. Nah, tapi kalau dari sisi produsen kayak aku, emang itu challenge sih. Yang pertama, kita kan harus pikir juga gimana birokrasinya, gimana caranya kita bisa masker kita nih sesuai standar gitu. Ribet nggak perizinannya, dan ada cost tambahan lagi nggak gitu. Itu sih yang challenge buat kita. Otomatis kalau cost produksinya naik, ada cost perizinan dan lain-lain juga kan pasti kita harga jualnya jadi naik kan. SNI menjadi pedoman bagi industri lokal dalam memproduksi suatu barang. Meski demikian, sertifikasi SNI untuk masker tidak bersifat wajib. Namun produsen masker kain diminta sukarela mendaftarkan produknya demi mendapatkan sertifikasi SNI. SNI masker dari kain sampai hari ini sifat pemberlakuannya sukarela untuk dijadikan acuan mungkin para pelaku usaha agar mereka bisa membuat SNI atau membuat barang atau membuat masker yang layak digunakan untuk pencegahan penularan pada masa pandemi sekarang ini. SNI untuk masker kain yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional ini diklasifikasikan dalam 3 tipe berdasarkan penggunaannya. Tipe A untuk penggunaan umum, tipe B untuk penggunaan filtrasi bakteri, dan tipe C untuk penggunaan filtrasi partikel. Semua masker kain yang memenuhi syarat SNI harus memiliki minimal 2 lapis kain yang terbuat dari serat alam seperti katun atau tenun. Kedua kain ini memiliki persentase kerapatan benang yang lebih tinggi, agar mampu menyaring partikel kecil. Selain menetapkan standar mutu dari bahan yang digunakan untuk membuat masker kain, SNI juga mengatur prosedur pemakaian hingga perawatan dan pencucian masker. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV.